tahu kalau dengan cara begini tiba-tiba gitu loh Pak. Enggak, ini Kami sudah dengar Pak, Bapak dengar aku cuma. Mbak, tadi ada ribut-ribut Pak, ada komentarnya sedikit. Ada ribut-ribut. Gambar tadi dulu ya, masuk TV, masuk TV. Masuk TV. Jadi sopir dah. Turun banyak sekali suara. Banyak sekali suara. Gambar tadi dulu ya, masuk TV, masuk TV. Masuk TV. Pak Roy minta tolong Pak Roy. Kasih waktu warga pergi barangnya. Di Gembo. Jangan dipaksa dulu. Alas tersedoda. Bu, jangan gitu. Bu. Halo. Pelan-pelan. Sri Kandi keluar. Keluar nih. Tunggu keluarga. Ada barang yang Pak keluar nih, Pak. Ismi. dikondisikan. Koordinator tolong. Teddy, jangan emosi. Ya, tarik logo. Saya minta dengan hormat, hari ini kami sudah fokus dan fisik. Hari ini harus diambil. Minta tolong sampaikan Ibu jangan emosi karena saya kasihan. Boleh begitu Pak. Tuntut kita Tindakan tapi jangan dengan cara arogan Pak. Jangan dengan cara arogan tolong. Silakan menggugat. Kalau ini pemerintah. Kok pemerintah kita begini sih? Kita akan lari, Pak. Jadi Aku berarti otoriter. enggak. Otoriter. Ini buktinya dari pegawai loh. Saya bisa bicara sama perwakilan Ibu sebagai anaknya. Sebagai anaknya. Saya tahu Ibu mulai pegawai. Tahu Pak, sedih sekali beneran. Aku udah tak tahu kalau dengan cara begini tiba-tiba gitu loh Pak. Enggak, ini Kami sudah dengar Pak, Bapak dengar. Aku cuma bawa ini Pak ya. Kami itu kan kemarin sudah bersurat terakhir ke gubernur. Itu masih ada suratnya. Kami minta dimediasi untuk hal ini karena kami gini. Ini belum caranya. Ini ulang kami hari Kamis kemarin. Aku kaget. Ada tiba-tiba hari ini bilang ada mau ada eksekusi gitu. Jujur Pak, kami sedih sekali karena kok dengan cara begini kami akan sudah bilang kami rela hati waktu apa dengan DPRD asal ada kesepakatannya itu dalam bentuk apa kan Pak? Saya bilang ada anunya kok notulen ya. Ada dah. Tapi kan Bentar saja. Amankan.
Kita bantu, barangnya kita amankan, kita angkut, kita bawa mau kemana kami bantu Bu. Ibu jangan menghalangi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ibu jangan menghalangi. Tolong yang wanita di Satpol PP tolong dekati ibu ya, kasih tenang ibunya ya. Yang Pol PP perempuan tenangkan ibu ya, ditenangkan ibu ya. Tolong dibuka pagarnya Pak. Anda kalau buka sudah dari tadi. Buka pagarnya Pak. Palu-palu. Yang mana mukul, tunjuk sini. Yang mana tunjukkan? Yang mana? Yang mana tunjuk sini? Kau ini. Yang mana pukul kau? Yang mana? Tunggu dibukakan sama ibu, jangan dipaksa nanti kena itu tangannya. Awas, jangan dipaksa. Bukakan. Ya Bu. Ya. Nanti ibu boleh ke kantor lah, kita bicarakan. Koordinator pertama masuk. Siap. Coba pintunya disorong pelan-pelan supaya tidak rusak. Pintunya. Turun. Adik saya tahan di sini. Mobilnya mau masuk. Apa Bu? Nama atas siapa Bu? Saya Muslimah, Pak. Oh kita di blok berapa Bu sini Bu? Di sini nggak ada blok, Pak. Oh di rumah yang keberapa kita Bu? Rumah pertama yang pertama di eksekusi itu saya Ya. bilang eksekusi ya, penggusuran. Bagi mereka karena penertiban. Ya. Ibu, Apa yang dilakukan? ini kenapa Bu bisa dilakukan apa penertiban atau? Mereka ini katanya Ya. aset Pemprov. Ya. Mereka mengklaim aset Pemprov, tapi mereka tidak membuktikan mana asetnya. Sementara kami ini tinggalnya di sini sejak tahun 60-an. Bahkan ada yang sebelum tahun 60 sudah tinggal di sini. Kalau Ibu untuk tinggal di sini apa anunya Bu? Saya Dulu itu ini adalah perusahaan. ya. Kami semua adalah karyawan. Karyawan apa Bu? Karyawan perusahaan Nabat Biasa. Itu dari mana Itu Bu? dari negara namanya. Negara. Perusahaan negara itu. Tapi memang di bawah pemerintah provinsi atau di bawah apa Bu? Itu dari negara pertama. Negara. Kemudian terakhir itu saya nggak tahu tahun berapa itu dimasukkan ke provinsi Ya. untuk perusahaan, bukan lahan ya, bukan lahan. Ah. Bukan lahan, tapi perusahaan. Sudah berapa lama Ibu tinggal di tempat ini? Saya sejak tahun 60-an 60-an. Pertama ditinggal Ibu? tinggal di sini Ah. karena orang tua saya pimpinan dikasih itu di sini. Oh gitu. Ibu untuk kita tinggalkan pasti ada bukti atau alas apa ya? Apa Bu Kan itu? ini kan bangunan pada saat itu kan pabrik minyak. Iya. Ini dibangun itu oleh orang tua saya, dijadikan bengkel, dijadikan
dijadikan kantin mobil. Nah seperti itu. Jadi yang usahakan itu omak saya dulu. Pada saat dia jadi pimpinan di sini. Tahun berapa dia? Berapa itu Bu? Tahun 60-an Pak. Tahun 60-an ya. Iya. Bu, terkait peristiwa ini gimana perasaan ibu? Dan ibu mau kemana sekarang ini? Tidak tahu Pak, kami tidak punya rumah. Ibu Saya nggak tidak punya rumah. Gimana perasaan ibu sekarang? Sakit hati Pak pasti. Sakit Kami hati, ya? bukan binatang. Kami sudah minta waktu untuk pindah, tetap mereka lakukan seperti ini. Di dalam rumah itu ada berapa orang yang tinggal Bu? Saya kurang lebih 10. 10 orang. Berapa kepala rumah tangga? 3. 3 kepala rumah Tiga tangga. kepala rumah tangga. Anak berapa di dalam Bu? Anak kecil ada 2. Ada 2. Jadi sekarang ibu mau kemana ini? Tidak tahu Pak. Ah. Kami tidak punya rumah. Bu, bisa ditegaskan lagi Bu, kalau dari pihak pemerintah provinsi apa Bu anunya Bu? Alasnya untuk Kata mereka tadi, yang tadi dia bilang ada katanya sertifikat. Sertifikat pakai. Ibu diperlihatkan sertifikatnya? Tadi dia cuma bilang begini, kita buka tidak kasih lihat. Dia cuma bilang begini. Saya nggak tahu. Siap. jadi yang melakukan penertiban atau pengosongan ini dari mana Bu? Dari pihak Perseroda Pak. Perseroda apa Bu? PT Sosial Kita Indonesia. Oh ya, kasih Bun tadi. Oke, izin nama tak ulang dulu Bu. Sudah lupa Pak. Bu sudah lipat dia? Warga? Warga Koptu Harum, anak Andi Persalewa. Oke, siap. Bapak saya tentara Pak ya. Siap. Oke, kasih. Terima kasih. Sudah Pak De? Ya. Saya bicara langsung. Ya, langsung Pak. Ini proses pengosongan atau eksekusi Ini sebenarnya adalah pengamanan. Dalam arti kalau bahasa aset itu pengamanan barang daerah yang dipisahkan pengelolanya kepada Perseroda PTSCI. Jadi pada intinya ini adalah barang daerah yang sudah bersertifikat hak pakai, 9-nya itu sudah bersertifikat hak pakai, yang masih ditempati orang yang tidak memiliki surat izin penghunian sebagaimana diatur di dalam PP 40 tahun 1995 tentang rumah negara, perubahan ke PP 31 tahun 2005 tentang perubahan PP 40 1995. Itu di ketentuan pasal 7 itu dapat penghuni rumah negara hanya dapat dihuni oleh pejabat negara dan pegawai negeri. Yang di ketentuan pasal 8-nya itu mengatakan untuk dapat menghuni rumah negara maka harus mendapat surat izin penghunian. Surat izin penghunian dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi disitulah sebenarnya intinya. Ada yang menempati rumah negara yang tidak memiliki surat izin penghunian. Ada berapa yang diamankan ini hari, Bang? Rencananya itu ada 9 rumah yang semua sudah bersertifikat. Masuk ke aset pengelolaan barang di daerah yang dipisahkan Perseroda dalam bentuk jabatan modal. Perda nomor 5 tahun 1976, Perda nomor 6 tahun 2006 dan Perda nomor 2 tahun 2020. Ini kan sejumlah yang tinggal di Nepal kan tidak mau keluar dengan alasan mereka. Ya kita berdasarkan kesepakatan rapat kemarin kita lakukan pendekatan persuasif, kita kasih pengertian. Malah kemarin ada solusinya itu bahwa kalau yang tidak punya izin tinggal, tidak punya rumah tinggal, kita membawa dulu ke Latenite Plaza. Di situ kan juga aset daerah yang dipisahkan penuhnya sudah selama 3 hari. Kemudian kita carikan solusi di situ. Kemudian ada rencana dari PT Perseroda untuk memberikan uang pindah 5 juta. Kemudian barang-barangnya kita angkut kemana dia minta untuk dibawa. Mereka yang tinggal ini siapa sebenarnya Pak? Dan sudah berapa lama Pak mereka? Itu menurut kami itu sebenarnya dulu dari karyawan ex Nabatiasa pabrik minyak kelapa yang kemudian berdasarkan keputusan Gubernur nomor 314 A garing Romawi 10 garis 65 tanggal 1 Oktober 1965 itu dilebur masuk ke Perseroda pusat. Mereka tinggal sudah berapa lama Pak? Secara pastinya karena sejak peleburan itu. Tahun berapa itu Pak? Kalau menurut data yang ada sama kami sejak tahun 1960-an lah, 65, 66. Bang, mereka kan diberi dispensasi Bang untuk tinggal sementara di mall tadi. Itu berapa hari Bang? 3 hari. 3 hari ya? Latenite Plaza itu ada tempatnya Perseroda di situ. Di situ kita mau tampung selama 3 hari. Selanjutnya Bang? Ya. Selanjutnya?
Selanjutnya Iya, kan mungkin dicarikan solusi lagi bagaimana lah nanti. Iya, Ya. tapi alasan mereka bertahan karena Alasannya karena orang tidak tuanya mendapatkan katanya, pesangon ya. iya, Pesangon, enggak di- tetapi logikanya adalah kita sudah kaji pesangon dalam bentuk apa, tentu saja kalau pegawai negeri kan tidak otomatis. Kalau dia mengatakan pesangon apa sebenarnya, kita sudah kaji data yang ada di BKD, dia bukan berada pada posisi dia pensiunan. Jadi intinya mereka Aturannya tidak ada untuk memberikan pesangon. jadi sama sekali tidak punya alasan. Yang mana? Yang Menurut kesembilan. kami, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sertifikat hak pakai terhadap 9 lokasi yang ada di sini. Ada memang, ada. Kalau kita mau lihat silakan koordinasi ke Badan Pengelolaan Keuangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sulsel, di situ ada di bidang pengelolaan barang bukti daerah. Pak, tadi ada ribut-ribut Pak, ada komentarnya sedikit. Ada ribut-ribut waktu ke Sukuta tadi. Ribut-ribut di mana? Di ujung Pak tadi, ada Terkait salah apa paham. itu? Ada komentar sedikit terkait itu Pak. Bapak nggak lihat atau gimana Pak? Kalaupun ada ribut-ribut itu menurut kami itu mungkin sudah bisa diatasi. Oh, siap. Iya, Pak. Pas ini udah karena kemen tuh kan 200 yang diputar kan dia. Gambar tadi dulu ya, masuk TV, masuk TV. Masuk TV.